Halo semuanya, saya Imbang Jaya Gampito dan saya akan mempresentasikan tugas akhir praktikum Big Data saya yang berjudul Prediksi Harga Tiket Penerbangan dari Data Maskapai di Bangladesh. Kita akan melakukan deskripsi dataset dengan dataset penerbangan dengan 17 kolom dan 57.000 titik data. Nah, untuk data target kita atau label, kita akan menggunakan total fare dengan keseluruhannya akan menjadi potensi-potensi fitur. Setelah itu ada dataset bandara. Nah, dataset ini berguna karena source dan destination itu adalah kode IATA, yaitu standarisasi sebuah bandara dengan 3 huruf. Nah, terdapat 6.393 bandara dengan totalnya yaitu 13 fitur. Yang pentingnya yaitu kode country dan geopoint lat dan geopoint long. Setelah itu kita lakukan pre-processing dengan membersihkan fitur-fitur dataset bandara. Untuk penanganan missing value-nya kita lakukan pre-processing. Setelah itu kita bersihkan dengan main drop-nya. Setelah itu kita akan drop yang keseluruhannya yang tidak tersedia karena EQ ini tidak penting. Setelah itu kita tangani duplikatnya. Setelah itu kita feature engineering. Nah, untuk feature engineering kita buat seperti jarak dari bandara, asal tujuan, informasi datamnya diubah, membuat fitur geolokasi, membuat fitur bandara domestik. Terdapat ayat untuk geolokasi. Setelah itu kita akan menggunakan perhitungan data geolokasi dengan menggunakan Harvard Sign kilometer. Setelah itu kita hitung jarak pada kolom tertentu. Kita buat dari source dan destination. Setelah itu hasilnya seperti ini. Setelah itu kita lakukan jarak dalam kilometer. Kita hitung jaraknya. Setelah itu kita ubah data-datanya menggunakan datetime yaitu year, month, day, hour, minute, dan second. Setelah itu kita buat internasional status internasionalnya dengan menggunakan data boolean atau 0 dan 1. Setelah itu kita hapus outlier. Nah, sebelum outliernya itu ada plotnya ditampilkan. Setelah itu kita lakukan outlier dengan menggunakan z-score. Z-score-nya itu 3. Sehingga untuk pembersihan outlier-nya gak terlalu ekstrim seperti yang tadi. Dan juga mengurangi fitur yang terlalu ekstrim yaitu 0,2% yang teratas dan juga yang terbawah. Nah, kita akan pilih fiturnya yaitu destination name untuk di drop yaitu destination name, source name, departure date, arrival date, tax and surcharge, duration, dan base fare. Karena hal itu, misalnya base fare itu sangat berkorelasi. Setelah itu kita akan lakukan transformasi fitur. Transformasi fitur yang digunakan adalah airline, seasonality, stopover, jenis aircraft atau pesawat, kelas, dan cara bookingnya. Setelah itu kita ubah IATA menjadi kodenya dengan menggunakan label scalar. Dengan menggunakan label encoder. Nah, setelah itu kita akan menggunakan standard scalar dan membuat pipeline-nya. Nah, setelah itu kita pilih model yang machine learning yaitu linear regression, ridge regression, SGD regression, random forest, SGBoost, CatBoost regressor, gradient boosting, like GBM, dan K-neighbors. Hasilnya yaitu MAE dapat dilihat dari grafiknya, RMSA dapat dilihat dari grafiknya, MSA dilihat dari grafiknya di bawah,
dan R squared yang menandakan seberapa bagus datanya muat dengan data sebenarnya, data prediksi muat dengan data sebenarnya. Nah, setelah itu kita buat tabel perbandingan, dibuat tabel perbandingannya dengan seluruh metrik, bisa dilihat secara kuantitatif. Setelah itu ada sebelum tuning dan setelah tuning. Model yang didapat yaitu CatBoost Regressor. Nah, sekarang kita akan demonstrasi aplikasinya. Ada filter untuk negaranya, ada maskapai, berapa transit yang gunakan, misalnya 1 stop, ada Airbus, yaitu tipe pesawatnya, dan kelas, pemesanannya gimana, musimannya gimana, kapan tanggal berangkat, dan waktu keberangkatan. Nah, jika kita gunakan ekonomi, maka bagaimana jika domestik? Nah, kita akan lakukan data secara domestik. Dapat prediksi harga tiketnya 297 USD atau 3.238 Bangladesh Taka. Atau kita gunakan Azerbaijan. Tiketnya itu meningkat karena jaraknya juga meningkat. Bisa dilihat dari bandara asal, negara asal, bandara tujuan, negara tujuan, setelah itu jarak. Nah, setelah melihat demonstrasinya, kita akan lakukan kesimpulan. Nah, model yang terbaik yang kita pilih yaitu CatBoost Regressor mampu mencapai MAE sekitar 24.200 kan, sehingga dapat dinyatakan melampaui target yang ditetapkan yaitu 24.400. Nah, aplikasi yang dibangun memungkinkan pengguna untuk memprediksi harga tiket penerbangan dengan memilih berbagai input seperti bandara asal, tujuan dan tujuan maskapainya, jumlah transit, tipe pesawat, kelas penerbangan, sumber pemesanan, serta musim penerbangannya. Nah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih atas mendengarkan presentasi saya. Akan saya akhiri dan sampai jumpa. Semoga kita ketemu nanti.